Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Isu resesi Amerika Serikat semakin menguat belakangan ini. Penyebabnya inflasi yang tinggi, serta kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang sangat agresif dalam menaikkan suku bunga. Survei terhadap Chief Financial Officer yang dilakukan oleh CNBC International pada awal bulan Juni yang lalu menunjukkan sebanyak 68% melihat perekonomian Amerika Serikat diprediksi akan mengalami resesi di semester pertama tahun 2023. Sementara itu, Bank Investasi JP Morgan pada pertengahan Juni lalu mengatakan bahwa probabilitas Amerika Serikat mengalami resesi saat ini mencapai 85% berdasarkan pergerakan harga di pasar saham. Inflasi di Amerika Serikat sendiri mencapai 8,6%. Angka ini merupakan indeks tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi telah menyebabkan daya beli masyarakat Amerika tergerus. Konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian Amerika Serikat. Porsinya terhadap produk domestik bruto sekitar 70%. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di Amerika Serikat juga terjadi di beberapa negara lainnya. Bukan hanya pandemi COVID-19 penyebabnya. Ambruknya ekonomi negara juga disebabkan oleh krisis pangan dan krisis energi akibat kendala rantai pasok dan konflik Rusia-Ukraina. Bulan Juni yang lalu, Presiden Jokowi mengatakan 60 ekonomi negara di dunia sudah ambruk akibat pandemi COVID-19. Sri Lanka sudah mengalami kebangkrutan, pemimpinnya melarikan diri. Selain Sri Lanka, sedikitnya ada 8 negara lain dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Zimbabwe mengalami inflasi 130%. Banyak keluarga di Zimbabwe yang terpaksa mengurangi makan karena sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka. Afghanistan telah mencapai lebih dari 70% inflasinya. 4 dari 10 warga hidup dalam kondisi yang sangat miskin. Di Mesir, inflasi mencapai 15%. Demikian juga dengan negara-negara lain, Turki, Argentina, Laos, Myanmar, Lebanon juga mengalami inflasi. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Sejak awal Januari, laju inflasi di Indonesia sudah bergerak di atas 2%. Indeks inflasi untuk bulan Juni sudah mencapai 4,35%. Harga beberapa komoditas utama sudah bergerak naik, walau belum separah dan berdampak seperti di Sri Lanka. Kondisi saat ini harus kita waspadai. Lantas apa yang harus kita lakukan? Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita doakan pemerintahan saat ini. Tuhan memberikan hikmat kepada Menteri Keuangan dan jajaran Menteri Koordinator Ekonomi, supaya dapat menjalankan roda perekonomian negara dengan baik, sehingga Indonesia terhindar dari laju inflasi yang makin tidak terkendali. Dan sebagai orang percaya, jangan takut. Tetaplah percaya pada janji pemeliharaan Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah janji pemeliharaan Tuhan. Tidak ada dasar bagi kita untuk khawatir. Jangan takut, dan tetap jaga keintiman dengan Tuhan. Kontrol keuangan saudara dengan baik. Jangan belanja untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Bijaklah dalam membelanjakan uang saudara. Cukupkan diri saudara dengan apa yang ada, dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Doa saya, kiranya kita semua dapat melewati masa krisis ini, serta inflasi tidak menyebabkan keuangan atau bisnis saudara terpuruk, karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib senantiasa menyertai segenap aspek kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah pembelajaran melalui episode petunjuk kehidupan ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa untuk membagikannya kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu, serta senantiasa aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam segenap aspek kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.